Selamat pagi pemirsa. Saat pemimpin tidak memiliki jawaban, seminimalnya ia harus mau untuk mendengarkan, karena mendengarkan adalah bentuk terendah dari pelayanan. Maka jika pemimpin tidak mau lagi melayani, yang ada bukanlah pemimpin, melainkan sekedar penguasa. Gelagat itulah yang justru semakin terlihat dari gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam persoalan melonjaknya harga bahan pokok. Hampir sebulan dikejar pertanyaan soal harga yang terus melambung, Jokowi kini bahkan sudah emoh, sudah enggan untuk menjawab. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Rabu 6 Maret 2024 dengan tema Petaka Harga Pangan Nihil Jawaban bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua para pemirsa bisa juga ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Aris Fadilah. Selamat pagi Aris. Pagi Leo. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Masih makan nasi? Masih. Ini nasi, beras, ini hari-hari terakhir dan harga pangan lain menjadi masalah ya bangsa kita. Tapi sebelum kita bahas itu, Aris dan pemirsa, kita langsung ke editorial. Pemirsa, pada pagi ini diberi judul Petaka Harga Pangan Nihil Jawaban. Ini menarik karena sebenarnya inilah waktunya seseorang yang disebut pemimpin diuji kualitasnya, diuji ketahanannya. Karena katanya kalau pelaut tidak pernah menghadapi badai, itu masih belum benar-benar pelaut. Tapi kalau kita lihat hari-hari ini seperti yang dikatakan editorial, Riz, ini kan menjadi tanda tanya. Ketika kita bertanya, malah disuruh cek sendiri saja deh. Semacam ada seperti itu. Bagaimana, Riz? Iya, dan ini kan kita sudah membicarakan ini minggu lalu soal beras dan segala macam. Dan kita menunggu jawaban pemerintah seperti apa. Apa sih kondisi sebenarnya dari persoalan yang ini kan bisa banyak pengamat menyatakan ini adalah kondisi terburuk soal harga pangan khususnya beras ya. Dan perlu jawaban yang konkret gitu. Apa sih yang terjadi sehingga masyarakat bisa melakukan persiapan. Apa yang harus mereka lakukan. Apalagi menjelang Ramadan dan Idul Fitri. Mereka kan harus melakukan persiapan. Nah, mereka butuh jawaban pemerintah. Seperti apa stok beras di Bulog, seperti apa gitu kan, impor beras segala macam itu kan, itu kan diperlukan masyarakat. Dan itu dibutuhkan jawaban yang clear, sehingga masyarakat tahu kondisi sebenarnya, seperti itu. Dan kita melihat sebetulnya pekan lalu ya sudah ada atau awal pekan ini sudah ada juga rapat pembahasan harga pangan. Betul. Masalahnya adalah apakah kemudian kejelasan ini benar-benar sudah jelas? Lalu kemudian kan juga setahun ini bukan hanya Ramadan dan Lebaran. Betul. Setelah ini kemudian apa? Mungkin itu yang harus diperjelas. Tapi kita akan bahas itu, Aris dan pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Rabu 6 Maret 2024. Petaka harga pangan nihil jawaban. Petaka harga pangan nihil jawaban. Saat pemimpin tidak memiliki jawaban, seminimalnya ia harus mau untuk mendengarkan. Sebab mendengarkan adalah bentuk terendah dari melayani. Maka jika ia tidak mau lagi melayani, yang ada bukanlah pemimpin, melainkan sekedar penguasa. Gelagat itulah yang justru semakin terlihat dari gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo dalam persoalan melonjaknya harga bahan pokok. Hampir sebulan dikejar pertanyaan soal harga yang terus melambung. Joko Widodo kini bahkan sudah emoh menjawabnya. 2 hari lalu, di Halim Perdana Kusuma Jakarta, kepada para wartawan yang bertanya, Presiden menjawab untuk tidak lagi menanyakan soal harga pangan kepada dirinya. Ia menyuruh para awak media untuk mengecek ke pasar. Presiden tentu bukan orang naif. Begitu pula kita sebagai rakyat. Pertanyaan soal harga pangan sejatinya bukan sekadar tentang angka rupiah, melainkan bentuk protes. Mengapa negara seolah tak mampu berbuat apa-apa ketika rakyatnya dihantam sangat keras oleh naiknya harga pangan?
Namun Presiden dengan sadar memilih mengerdilkan pertanyaan itu dan secara tidak langsung mengerdilkan dirinya sendiri. Ia menempatkan diri seperti pedagang yang lingkup pengetahuannya hanya harga secarta angka. Presiden tutup kuping akan pesan protes rakyat yang dibawa para wartawan. Ketidakacuan Presiden sesungguhnya hanya membuat situasi kekacauan harga semakin miris. Sikap Presiden itu sekaligus menyiratkan tidak ada solusi yang ia miliki. Ketiadaan solusi itu terpampang melalui berbagai fakta yang kerap dijabarkan para pengamat dan media bahwa lonjakan harga ialah buah dari kegagalan mitigasi pangan. Pada persoalan beras misalnya, cadangan beras yang sudah minim sejak 5 Desember 2022 membuat pemerintah memutuskan melakukan impor. Akan tetapi, jor-joran impor yang dilakukan tahun lalu total 2,53 juta ton sampai November malah tidak dikelola dengan cermat. Malah ditengarai cadangan itu dipakai untuk keperluan bansos yang lebih berbau politis ketimbang sesuai kebutuhan. Hasilnya kini wajar jika kita limbung menghadapi El Nino yang berkepanjangan. Panen raya terus mundur hingga diperkirakan paling cepat akhir Maret. Realisasi sisa impor pun seret karena negara-negara lumbung beras juga memilih menutup keran demi mengamankan stok mereka masing-masing. Dalam situasi itu, harga beras yang melambung menjadi keniscayaan. Kenaikan harga akan terus terjadi selama stok tidak benar-benar aman. Kalaupun seperti klaim pemerintah, harga beras mulai turun dalam beberapa hari terakhir, itu hanya bisa terjadi situasional dan hanya di beberapa tempat tertentu, seperti pasar induk beras. Sementara itu di rak-rak toko retail atau di pedagang eceran beras, harga tetap awet tinggi. Kini, semestinya pemerintah memfokuskan pada upaya diplomasi untuk pelonggaran atau penghapusan restriksi impor dari negara-negara sumber beras. Pemerintah harus menyadari jika harga yang belum juga melandai memasuki bulan Ramadan akan membawa dampak yang berat baik pada efek domino, harga pangan lainnya maupun efek psikologis masyarakat. Permasalahan yang berlarut akan membuat masalah kian pelik jika dibiarkan hingga menjelang Idul Fitri. Secara tradisi, Ramadan dan Idul Fitri sudah membuat efek kenaikan harga pangan tersendiri. Lantas, bagaimana kalau harga awal sebelum dua perayaan besar itu saja sudah tinggi? Jawaban akan masalah-masalah itulah yang seharusnya dapat diberikan dan disampaikan Presiden Joko Widodo. Bukan malah ngeles dan cenderung berlindung di balik alasan kondisi alam yang buruk. Ketidakacuhan Presiden bukan saja meminggirkan nestapa rakyat, tapi juga menunjukkan kegamangannya dalam menghadapi petaka harga yang mengancam di pertengahan bulan depan. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Riz, kita akan bertanya juga. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Mas Trubus, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Mas. Ya, Mas Trubus, kita melihat harga beras memang naik turun dan belakangan memang sudah mulai turun karena masuknya beras-beras hasil panen di beberapa tempat. Tapi yang menjadi pertanyaan kita adalah sebetulnya apakah memang seorang pemimpin itu boleh mengatakan kepada awak media yang bertanya kepadanya, cek sendiri ya ke lapangan, lihat di beras, lihat di pasar, jangan tanya kepada saya, katanya begitu. Atau memang seharusnya seorang presiden ya jawab saja, tidak apa-apa begitu. Menurut Anda seperti apa, Mas Trubus? Ya, kalau saya sih memandang harusnya presiden itu menjawab apa adanya. Menjawab adanya dengan kemampuan maupun dengan pengetahuan informasi yang dimiliki. Yeah. Itu yang kedua, harusnya presiden sebagai seorang negarawan tentu kan menunjukkan sifat keteladanannya kan. Itu artinya di situ membangun public trust Karena apa? Karena disitulah kemudian situasi akan istilahnya terkendali, situasi akan menjadi nyaman gitu ketika pemimpin mengungkapkan dengan bahasa yang sejuk gitu kan, bahasa yang
ya optimis lah, penuh harapan. Ya. Nah, yang kita lihat bahwa ketika ini presiden ini seperti dalam konteksnya selalu denial. Padahal penolakan seringkali menghindar, seringkali dengan bahasa-bahasa yang karena musim lah, karena cuaca lah, karena distribusi yang tidak merata lah, karena ada penanganan yang belum optimal. Itu menunjukkan bahwa semuanya memang mengindikasikan koordinasinya lemah, Mas. Jadi kementerian dan kabinet yang di bawahnya itu lemah sekali. Sehingga informasi yang ada memang kelihatannya tidak sampai ke presiden juga gitu. Nah ini presiden ini juga nggak punya jubir kan ini. Jadi tidak ada yang mengkoordinasikan sehingga informasi di publik itu jadi liar. Tetapi ketika ditanyakan, dikonfirmasi, harusnya sebagai pemimpin kan ada sifat kesatria gitu ya, menunjukkan bahwa segala yang terjadi itu menjadi tanggung jawabnya gitu. Jadi tidak pada tempatnya kemudian bahasanya itu menghindar gitu. Mas Trubus, mungkin tidak kalau sekarang menteri-menteri di kabinet pemerintahan Joko Widodo Ma'ruf Amin jadi segan juga begitu untuk berbicara terutama ketika ditanyakan soal harga pangan termasuk khususnya beras. Itu kan kebanyakan yang langsung menjawab atau berbicara adalah presiden. Mungkin menteri perdagangan, mungkin menteri pertanian jadi enggan begitu, sungkan karena ya sudah presiden yang jawab. Bisa begitu tidak, Mas Trubus? Iya, bisa saja. Artinya kan ini menunjukkan bahwa para menteri-menteri sendiri tidak pada merasa tidak pada kapasitasnya. Padahal harusnya menteri itu sebagai pembantu presiden, itu kan konstitusi kan bunyinya begitu, pembantu presiden. Harusnya dia menyuarakan atau kan memberikan satu informasi, menjelaskan secara komprehensif menyeluruh dan akurat gitu loh, objektif. Nah, kalau sekarang dilemparkan pada presiden, ini kan menunjukkan bahwa menteri-menteri itu bukan hanya segan, menurut saya lebih kepada ini tidak mau dituduh divonis oleh publik seolah-olah dia tidak memahami, tidak mengerti atau tidak punya perencanaan yang matang. Mas Trubus, ini kan yang menjadi persoalannya ya. Kalau melihat respon terakhir dari sikap Presiden Joko Widodo, ada yang malah menjadi khawatir, Mas, bahwa sampai begitu jangan-jangan memang kondisi ini tidak begitu baik begitu, bahwa memang benar sekarang harga beras turun sedang panen, tapi ada juga yang mengatakan katanya bahwa panen raya tahun ini tidak seraya tahun lalu ada kemungkinan juga kemarau sudah akan segera masuk juga. Nah, apakah salah kalau nanti ada masyarakat atau rakyat yang berpikir bahwa memang kondisi ini tidak begitu baik sampai kemudian Presiden dengan agak kesal mengatakan cek sendiri harganya di pasar. Bisa terjadi seperti itu tidak, Mas Trubus? Iya, saya rasa bisa dimaknai bahwa ini kondisi yang istilahnya ya tidak baik-baik saja, ya tidak nyaman, dan ya tidak kondusif lah bahasa kerennya itu. Sehingga kita melihat bahwa perubahan antara ketersediaan stok stok barang, stok dengan harga sendiri tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah. Itu intinya. Itu, Mbak. Mas Trubus, ini pertanyaan terakhir saya. Kalau seorang pemimpin diperhadapkan kepada pertanyaan seperti ini kondisi beras harganya naik dan wartawan sebagai penyuara masyarakat itu selalu bertanya, yang lebih bagus itu yang mana disampaikan oleh pemimpin? Dia jawab apa adanya tapi memberikan semangat, mungkin sedikit berbohong begitu ya untuk memberikan semangat, atau sampaikan saja yang manis-manis untuk kemudian masyarakat berharap walaupun keadaannya tidak seperti itu, atau malah yang terakhir tidak jawab sama sekali. Yang bagus yang mana itu, Mas Trubus? Kalau yang bagus ya dia ini menjawab apa adanya, Mas. Apa adanya. Malah kalau perlu kalaupun istilahnya dalam tanda petik pahit gitu ya, pahit yang disampaikan, tidak apa-apa. Itu kan mengedukasi publik untuk memahami keadaan yang sesungguhnya. Daripada kita menyembunyikan sesuatu atau istilahnya ada something wrong di situ, ini kan kasihkan malah manajemen pemerintahannya sendiri menjadi kurang optimal, Mas. Ini jadi harus dimaknai bahwa presiden harusnya dalam tataran ini tetap pada konteks memberikan jawaban yang akurat gitu. Tidak persoalan menyejukkan bukan, tetapi ini kepada
bagaimana kemudian masyarakat bersikap menghadapi situasi dinamikanya memang cukup tinggi terkait dengan pangan maupun kondisi-kondisi terkait dengan global. Ibaratnya kalau misalnya presiden kita ibaratkan supir begitu, kita penumpangnya di depan jalanan licin, presiden harus bilang jalanan licin di depan ya, semua pegangan begitu ya Mas ya, supaya kemudian kita tidak ada yang terpental-pental begitu ya Mas ya. Iya, jadi rakyat atau masyarakat tahu sudah ada persiapan dan diedukasi untuk optimis menghadapi masa depan dengan kondisi yang pahit gitu. Jadi jangan tutup-tutupi seperti selama ini, itu kan jadinya gimmick Mas, jangan gimmick berujung seolah presiden yang terbaik. Gitu. Kita harapkan ke depan komunikasi ini akan lebih muncul ya dari pemerintah supaya kita juga bersiap sebagai warga negara. Terima kasih pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansah sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Mas Trubus. Ya, pagi Mas. Terima kasih Mas Trubus. Ya, pertanyaannya itu Aris, karena kita kan katanya orang Indonesia itu tidak terlalu suka dengan kenyataan. Makanya kenapa sinetron laris, kenapa kemudian yang hayalan-hayalan ini laris, karena kita ingin sesuatu yang manis-manis, walaupun kita tahu di balik itu ada sesuatu yang berbahaya, dan itu kelihatannya juga mungkin dipakai oleh para pejabat. Sampaikan saja kita aman-aman, beras aman-aman, harganya turun, walaupun dia tahu bahwa sekian bulan kemudian harganya akan naik lagi. Kira-kira itu bagaimana, Riz? Nah, itu yang bahaya kan. Apa yang disampaikan Mas Trubus tadi sama dengan apa yang kita bicarakan sebelumnya. Pemerintah harus sampaikan apa adanya, walaupun itu pahit mungkin kan. Tapi kan masyarakat jadi tahu harus melakukan apa, kan gitu. Itu yang penting kan. Sampaikan bahwa kondisinya seperti ini. Tapi kita optimis, ya kan. Kami pemerintah akan melakukan ini gitu kan. Dan itu semua dijalankan dengan komitmen gitu ya. Bukan yang satu ngomong ini, yang satu ngomong ini, kan semua denial tadi Mas Trubus bilang. Betul sekali, ini apa kondisinya? Ini kondisi yang ya seperti saya bilang tadi, ini belum pernah terjadi gitu loh. Sempat sampai 18.000 harga 1 kilogram. Sekarang memang sudah 16 sekian ya. Memang turun, tapi kan belum rata. Betul. Kalau di Cipinang ya pasar induk mungkin ya kan, sampai ke tadi kita lihat berita sebelumnya orang di Jepara masih antri, bahkan kemarin kita dengar ada laporan dari Sulawesi Selatan, daerah Luwu masih 20.000 gitu kan. Padahal itu lumbung padi kan dari Sulawesi Selatan kan. Nah, itu yang harus dijelaskan oleh pemerintah gitu loh. Kondisinya saat ini seperti ini. Bulan depan akan ada apa, pemerintah akan melakukan ini. Konkret dijabarkan sehingga masyarakat tahu apa yang harus mereka lakukan. Masalahnya kan kalau kemudian apa adanya ya yang disampaikan, Riz. Ini kan bisa jadi mempengaruhi kesukaan masyarakat kepada pemimpin. Kan kita tahu Presiden Jokowi selama ini approval ratingnya, kesukaan masyarakat kepada dirinya itu kan tinggi ya. Ada yang bilang pernah hampir 80-an%, sekarang 70-an%. Nah, ini mungkin yang berusaha terus dijaga, apalagi kita sekarang kan ada di tengah-tengah masa-masa menjelang transisi ke pemerintahan baru. Mungkin itu yang dijaga. Atau jangan-jangan saya yang terlalu jauh berpikir, menurut Aris bagaimana? Apalagi yang mau dijaga udah tinggal berapa bulan lagi gitu kan. Legasinya. Karena kan kemungkinan yang akan melanjutkan kan legasinya. Harus dilihat, pekan lalu ya, yang indikator politik merilis survei soal kondisi ekonomi, dan sudah turun itu persepsi masyarakat tentang kondisi ekonomi 40,6 kalau tidak salah saya, bahwa 40,6 responden menyatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini dalam kondisi buruk, dan itu setelah pemilu. Sebelum pemilu itu masih baik-baik saja. Sekarang kita lihat apa yang membuat itu kemudian berubah. Ya kan? Kalau masyarakat, responden masyarakat yang disurvei, ya simpel saja, harga pangan itu kan, terutama beras, itu aja indikator mereka gitu kan. Nah, pemerintah perlu menjelaskan kenapa itu terjadi gitu loh. Iya kan? Apalagi kemudian kan kalau ya walaupun dibantah ya bahwa bansos atau beras yang dimasukkan dalam bansos itu tidak mengurangi stok beras,
Tapi kan itu juga kemungkinan mempengaruhi persepsi masyarakat. Betul. Ketika beras dia lihat di dapurnya aman, ya ekonomi baik. Betul. Ketika berasnya sudah mulai menipis, ekonominya tidak baik-baik. Apalagi kemudian sudah ada informasi, mungkin bulan Juni bansos tidak dilanjutkan lagi. Atau melihat keuangan negara. Pertanyaannya adalah, bagaimana kemudian mitigasi ini bisa diperbaiki dengan komunikasi yang lebih baik. Tapi kita harus jeda dulu, Aris dan pemirsa tetaplah bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Aris, kita akan mendengarkan juga pendapat dari pemirsa Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung. Dari Sumbar nih, kita tanya berapa harga beras di sana. Itu dia, tapi sebelum kepada Pak Bagindo di Padang, Sumatera Barat, kita beralih dulu ke pemirsa Metro TV di Temanggung, Jawa Tengah. Ada Pak Sukarwan. Pak Sukarwan, selamat pagi. Pak Sukarwan, selamat pagi. Ya, nomor lurus. Halo, Pak Sukarwan. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Sukarwan. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Gini Bang, ini kan harga pangan tuh kalau naik menjelang Lebaran, Ramadan itu sudah tradisi, sudah biasa. Yeah. Sudah biasa ya. Yeah. Tapi sebaiknya, saya agak menyimpang sedikit dari tema ini sebaiknya, sebetulnya, sedikit aja, enggak apa-apa. Harga pangan naik, kok nanti mau memberi makan gratis berapa juta siswa. Itu kan program konyol. Saya sudah berulang-ulang sejak Pak Karno jadi presiden sampai sekarang itu orang sekolah nggak usah dikasih makan siang gratis, jalan sendiri, sudah mampu. Oke. Pak Sukarwan, kita kembali dulu Pak ke harga pangan dulu Pak. Nanti makan siang gratis kita carikan waktunya. Kalau menurut Anda sebenarnya sebaiknya pemerintah menyampaikan apa adanya, termasuk mitigasinya katakanlah sampai akhir tahun ini, atau disampaikan saja sesuatu yang baik-baik, yang manis-manis meskipun itu tidak sesuai kenyataan begitu. Anda memilih yang mana tuh Pak Sukarwan? Ya kalau disampaikan manis-manis tidak sesuai kenyataan namanya munafik ya. Ya sebaiknya apa adanya, transparan apa adanya. Ya yang jadi masalah, kadang Pak Jokowi itu bilangnya harga beras sudah turun. Loh, kenyataannya kan ini kan masih naik terus. Yang namanya inflasi itu kan kecenderungan harga secara umum loh. Naik terus, kecenderungan harga umum loh. Semuanya ikut naik. Ini kan inflasi tidak terkendali. Loh, mestinya Menteri Perdagangan, Menteri Pertanian itu koordinasi antara Pak Zulkifli Hasan, Pak Kapa Menteri Pertaniannya. Pokoknya bagaimanapun petani itu harus nomor emaskan seperti zaman Pak Harto. Kalau petani tidak di emaskan ya harga pangan jomplang-jomplang begini. Akhirnya impor, dikit-dikit impor, dikit-dikit impor. Negara agraris kok impor terus. Iya. Oke. Baik, terima kasih Pak Sukarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Sukarwan kita mencoba kembali untuk menghubungi pemirsa Metro TV di Padang kali ini, di Sumatera Barat, ada Pak Bagindo. Pak Bagindo, selamat pagi. Halo, ya. Ya. Saya Muhammad. Oke, Pak Bagindo, volume televisinya dimatikan saja Pak, supaya tidak bergulung, dan Anda langsung menyatakan pendapat Anda singkat padat saja. Silakan Pak Bagindo. Tadi saya lihat itu Presiden ngomong itu. Ya. Presiden ngomong bicara, kalau mau tanya beras mahal, tidak mahal, tanya sendiri. Seorang kepala negara kok ngomong begitu. Menterinya kan ada itu. Ya. Harus rakyat tanya ke sana sini kok mahal, kok mahal. Harusnya menteri itu diperintahkan oleh Presiden. Jangan Presiden suruh tanya sendiri ke sana. Itu bukan seorang kepala negara yang yang bijak, bagus. Sekarang begini aja lah. Sekarang masalahnya kan sudah banyak. Ya. Saya sebagai warga masyarakat, karena negara ini ada, karena rakyat ada. Sekarang buat saja angket itu angkat aja udah. Udah bosan kita. Oh, oke. Sudah bosan.
Ngomongnya tuh bukan begini, tapi tidak lanjutnya tidak ada. Baik. Jadi rakyat ini mau dibodohi semua. Oke. Sudah mau jadi negara raja-raja. Tidak ada angket aja lah. Di DPR itu angketnya itu. Tidak terbentuk itu. Panggil saja dia udah. Baik. Aman rakyat ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Bagindo di Padang, Sumatera Barat. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Bagindo ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi Bung Leonar Samosir dan Bung Aris Fadila. Assalamualaikum pagi, warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Indra. Bung Leo, Ya Bu. mau belagak pejabat nih. Kalau dikatakan para pejabat bicara tidak apa adanya, sekarang Bu Indra berusaha untuk bicara apa adanya Bung Leo. Apa adanya. Ya, Oke. memang pertanian kita ya dari mulai padi, jagung, kedelai dan ya tahu tempe itu kita makan sehari-hari itu belum memenuhi harapan. Nah, tapi sedikit demi sedikit sedang diperbaiki. Nah, mengenai sekarang harga pangan ini, nah katanya padi tidak menurun produksinya karena El Nino. Dapat dipercaya, bisa dipercaya. Tapi itu tidak di semua tempat. Di tempat-tempat yang lain yang masih menghasilkan itu bagus. Nah, persoalannya apa? Kita ini ada secunguk yang selalu ingin mencari keuntungan buat dirinya sendiri. Jadi itulah yang berusaha untuk menggoreng segala, membuat katakanlah Pak Presiden ini tidak mau menjawab, nihil jawaban, bukan buat rakyat. Presiden tidak mau menjawab buat para secunguk itu. Mereka lah yang ingin mengusahakan impor-impor ini. Dan bansos, Bung Leo, bansos itu diterima oleh rakyat. Saya tinggal di desa, mereka senang, beras belum habis, udah ada lagi. Dan harga naik itu untuk para menengah ke atas itu yang tidak dapat bansos naik, tapi masih terjangkau. Kuli bangunan aja dapat uang itu 100.000 sehari, paling tidak masih bisa dapat 6 kilo. Nah, masa mereka yang berpenghasilan itu lebih tidak akan dapat. Jadi sekarang bagaimana caranya supaya pertanian itu lebih bisa, bagus. ya kita usahakan dari bawah, nanti pemerintah yang kalau dikatakan rakyat Indonesia masih bodoh, memang mungkin tidak bisa berpikir dengan otak, tapi dengan hati, merasa bahwa beras tersedia dengan aman sampai akhir Lebaran. Terima kasih Bung Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat untuk pendapat Ibu. Selamat pagi. Di belakang Ibu Indra masih ada pemirsa Metro TV, kali ini dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Pak Tasrik. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Aris Fadila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Tasrik, pendapat Anda Pak, singkat padat saja. Iya, apakah harga pangan nihil jawaban? Bang Leo, Bang Aris, tinggal 5 hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Otomatis bahwa masyarakat itu akan sangat memerlukan harga-harga pangan dan bisa terjangkau dan tersedia. Tetapi kan akhir-akhir ini kemarin Pak Presiden ditanyain teman-teman media, katanya silakan cek di pasar Cipinang itu sudah turun. Iya, memang kalau di pasar induk itu turun, itu pun cuma di 2 tempat. Tetapi kan Indonesia bukan cuma Cipinang. Pada buktinya kan di daerah-daerah malah sudah harga berasnya jarang atau langka, dan memperolehnya pun kasihan masyarakat harus berantri, ada yang jatuh dan sebagainya. Nah, sekarang ketika Pak Presiden ditanyakan kembali oleh teman-teman media, kemudian Presiden dengan
mengatakan bahwa silakan cek sendiri, saya udah nggak mau menjawab. Bukan begitu dong. Sebagai seorang presiden itu melayani masyarakat. Jadi saya lebih berharap Pak Presiden tetap jawab aja kondisi bangsa ini, khususnya masalah beras apa adanya. Kemudian apa solusi ke depan supaya masyarakat paham. Jangan dijawab sudah turun pada kenyataannya tidak turun. Nah, saya hanya mengingatkan kemarin waktu 1 minggu sebelum pemilu Presiden turun ke lapangan bagi-bagi bansos tuh. Bahkan menggelar bansos di depan istana, itu tidak pernah terjadi dalam sejarah bangsa kita. Nah sekarang ketika ditanyain kok malas menjawab. Nah saya berharap Presiden banyak-banyak beristighfar. Karena negara kita ini di samping demokrasi tidak jalan, harga-harga pangan juga sudah melonjak. Dan harus ada solusinya begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Tasrik di Banjarmasin, Kalimantan Selatan untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Menarik tadi dari Bu Indra ya, Aris ya, yang mengatakan bahwa ini rakyat senang kok dapat bansos. Untuk kelas bawah itu kan dapat beras aman. Yang mungkin merasa terganggu menengah atas kan, tapi punya uang katanya begitu. Bagaimana itu? Ya itu yang kita khawatirkan justru kan, ketika kelas menengah ini punya uang, tapi mereka punya uang tapi bukan berlebih kan, kelas menengah itu kan. Cukup lah. Cukup. Itu sudah istilahnya budgetnya sudah ada. Untuk ini berapa, untuk sekolah anak berapa, untuk apa. Ketika ada yang melonjak di luar budget, itu kan mereka terganggu pasti. Daya beli uangnya berkurang itu pasti. Daya beli berkurang. Ya kan? Dan yang naik ini beras premium. Mungkin yang itu yang mereka biasa konsumsi kan. Betul. Nah ketika mereka harus menurunkan misalnya ke beras bulog seperti anjuran Menteri Perdagangan, nanti beras bulog mereka beli, yang harusnya beli beras bulog nggak kebagian. Karena kan ya segitu suplainya kan, ada barangnya segitu. Stoknya terbatas. Stoknya segitu. Ini kan jadi membingungkan, dan itulah di situ perlu peran pemerintah untuk menjelaskan apa yang terjadi ya kan, seperti apa mitigasinya, apa yang akan dilakukan, kapan akan normal, bagaimana panen raya, itu kan semua harus dijelaskan gamblang, sehingga masyarakat paham. Tadi Pak siapa tadi bilang itu, semua masyarakat ingin kejelasan, seperti apa ini kondisinya gitu loh. Pak Tasrik tadi bilang ya bahwa ya sudah sampaikan saja apa adanya. Betul. Tapi kembali lagi ke pertanyaan tadi saya di bagian sebelum kita jeda, Aris. Apakah memang itu tidak bisa berdampak negatif kepada approval masyarakat kepada pemerintahan Presiden Jokowi? Mungkin itulah yang dijaga sehingga tidak mau menyampaikan apa adanya begitu. Bagaimana? Saya kira tidak bisa seperti itu ya. Ini toh pemerintahan Jokowi hanya tinggal dia harus memberikan legasi. Ya jangan-jangan itulah legasinya gitu loh. Dia memberikan apa ya? Bisa menyelesaikan persoalan ini gitu loh. Persoalan yang berat ini memang. Berat ini. Iya kan? Bahwa harga beras itu sudah naik sejak 2022 kecenderungan naiknya ya kan. Ya itu kan harus dijelaskan semua ya kan. Sehingga muncullah kejadian sampai saat ini, dan apa yang akan dilakukan itu legasi untuk siapa lagi? Ya, itulah yang harus dia legasi pemerintahan selanjutnya ya. Itu urusan yang berikutnya. Tapi pertanyaan besarnya adalah begini, kalau kemudian kita sebagai penumpang ya, tadi saya pakai analogi, dan Presiden adalah supirnya. Kalau kita tanya kepada supir, ini remnya aman tidak? Jalan aja. Ini kita bensinnya cukup nggak? Ikut aja. Kan kita jadi ragu juga. Nah, bagaimana keraguan-keraguan ini bisa kita teruskan di waktu-waktu ke depan? Bagaimana supir bisa memastikan kita bahwa kita ini ada di jalan yang aman? Kita harus jeda dahulu, Aris dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda.
Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Mau Lebaran, sehingga persiapan-persiapan mengenai ketersediaan utamanya bahan pokok itu menjadi sangat penting. Untuk beras saya kira stoknya nggak ada masalah, dan bahan-bahan yang lainnya nanti akan secara detail akan saya lihat di lapangan. Tapi di beberapa pasar coba dilihat sekali lagi, dilihat mengenai beras di pasar Cipinang atau di pasar Johar di Kerawang sudah mulai turun, dan kita harapkan karena panen raya ini akan di lapangan mulai panen, dan panen raya segera mungkin dalam 1 bulan ke depan akan terjadi. Saya kira harga itu akan turun banyak. Setelah melihat kembali pernyataan Presiden itu, saya malah jadi berpikir, Aris, jangan-jangan yang disampaikan Presiden itu benar, bahwa wartawan ini memang kurang mengecek lapangan, sehingga hanya mau bertanya kepada Presiden saja. Bagaimana kira-kira, Aris? Ya, sebenarnya nggak seperti itu juga, bahwa ketika ini kan soal Presiden menyatakan soal harga turun di pasar Cipinang kan bukan baru kali ini yang kedua kalau nggak salah. Sebelumnya sudah. Dan ketika pertama dia sampaikan soal pasar Cipinang dan pasar Johar di Karawang, itu langsung dicek tuh, iya kan? Keesokan harinya atau siang harinya langsung dicek, memang turun, betul turun. Tapi kan kembali bahwa masa cuma 2 pasar itu dan pasar induk, dan turunnya berapa kan gitu. Ya, kita tidak beli karungan seperti itu ya. Ya iya dong, kita kan masyarakat belinya di pengecer-pengecer yang mungkin yang menengah belinya di retail modern ya kan. Dan minggu lalu retail modern masih dibatasi, hanya boleh beli 1 kan, sampai sekarang masih 1,5 kilo. Saya baru beli minggu lalu, jadi jadi itu masih dibatasi kan. 1 orang hanya boleh beli 1. Berarti kan ada soal, karena sebelumnya tidak dibatasi, saat ini dibatasi. Wajar masyarakat menilai bahwa ini ada masalah gitu loh. Dan mereka tidak menemukan jawaban atas masalah yang biasanya bisa mereka beli 2, ya kan. Sekarang hanya boleh beli 1. Itu kan berarti ada soal. Kenapa? Dan sampai saat ini masyarakat belum menemukan jawabannya. Apa yang terjadi? Kalau kita lihat tadi pernyataan Presiden, yaitu tidak memunculkan trust dari masyarakat bahwa negara ini baik-baik saja dalam soal pangan. Betul. Begitu kan? Sebenarnya apakah memang harus, saya sedang berpikir juga, apakah semuanya memang harus disampaikan oleh Presiden sendiri, atau memang kabinetnya bisa menyampaikan? Juga ada kantor staf kepresidenan, kalau kita ingat di situ ada banyak orang yang pintar-pintar. Kenapa tidak kemudian berbagi peran untuk menjelaskan hal-hal ini ya? Ya karena gaya presiden kita itu ya memang seperti itu ya kan. One man talk, one man show. One man show kalau menurut saya ya kan. Akhirnya ya inilah yang terjadi ketika dia harus one man show, harus one man talk. Sementara data yang dia dapat dari pembantunya tadi misalnya Mas Trubus bilang benar tidak datanya gitu kan. Akhirnya yang keluar kan seperti ini kan tidak adanya koordinasi yang baik. Kalau boleh dibilang tidak profesional dalam mengurus persoalan pangan, inilah terlihat gitu loh kalau menurut saya. Jadi kita mintakan kepada pemerintah, kepada Presiden untuk sampaikan apa adanya, supaya kita juga bersiap-siap. Betul. Tapi harus juga disampaikan optimismenya gitu loh ya kan. Seperti apa yang akan dilakukan pemerintahan ini untuk menyelesaikan persoalan itu. Supaya jangan terus-terusan si El Nino yang menjadi biang kerok. Kasian juga El Nino itu kan disalahin terus. Baik, kita harapkan apa yang kita sampaikan ini juga memberikan sumbangan bagi pemerintah. Aris Fadila, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi.
Pemirsa, permasalahan yang berlarut-larut akan membuat masalah semakin pelik kalau dibiarkan hingga menjelang Idul Fitri. Secara tradisional, Ramadan dan Idul Fitri sudah membuat efek kenaikan harga bahan pangan. Lantas bagaimana kalau harga awal sebelum dua perayaan besar itu saja sudah tinggi? Jawaban akan masalah-masalah itulah yang seharusnya disampaikan dan diberikan oleh Presiden Jokowi, bukan malah ngeles dan cenderung berlindung di balik alasan kondisi alam yang buruk. Ketidakacuhan Presiden bukan saja meminggirkan nestapa rakyat, namun juga menunjukkan kegamangan dalam menghadapi petaka harga yang mengancam di pertengahan bulan depan. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia Satu pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.